Selamat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pembelajaran semester yang pertama, ya, untuk tahun ajaran 2020 dan 2021, Pak Yogi akan memberikan materi tentang binatang halal dan haram. Ya, anak-anakku masih belum mengetahui karena ini baru pertama kali kita masuk. Dan sebelum materi ini nanti disampaikan Pak Yogi satu persatu demi step ke step. Sebelum itu mari kita berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semua, yaitu kelas 6 MI Miftahul Huda Purworejo, dan bermanfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Alladzina bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Anak-anakku kelas 6 MI Miftahul Huda, pada tahun ini kalian akan mendapatkan beberapa materi, yaitu terkait tentang binatang halal dan haram pada pelajaran fikih. Ya, di pelajaran fikih ini kalian akan mendapatkan beberapa materi yang perlu Pak Yogi sampaikan. Ya, yang pertama ini terkait tentang binatang halal dan haram. Dan sebelum nanti pembelajaran ini kita mulai, mari Pak Yogi ingin kenalan dengan kalian satu persatu. Saya absen ya, sebelum pembelajaran ini disampaikan oleh Pak Yogi, biar Pak Yogi kenal dengan kalian. Yaitu yang pertama, nanti angkat tangan ya anak-anakku ketika dipanggil oleh Pak Yogi, ya nanti Pak Yogi kenal dengan kalian. Dan nanti Pak Yogi biar tahu siapa-siapa saja yang belum masuk pada hari ini atau yang tidak hadir pada hari ini. Yang pertama, Anfurisa Raihari, Aura Nur Sofia, Awang Purnama, hadir ya. Cinta Aula Madinah, kemudian Dava Amirul, Evira Nur, Vika Listiana, hadir. Vicky Listiani, Ianatul Murtasida. Nah, Pak Yogi telah memberikan absensi kepada kalian, dan Pak Yogi biar kenal, saya kenal dengan kalian, kalian juga kenal dengan sama Pak Yogi. Nah, sebelum itu, sebelum materi ini disampaikan oleh Pak Yogi, ya anak-anakku untuk dipersiapkan bukunya dulu dibuka untuk halaman yang ketiga, yaitu terkait tentang bab yang ketiga, binatang halal dan haram. Nah, ini Pak Yogi akan memberikan materi melalui beberapa media pembelajaran, yaitu menggunakan media audiovisual, yaitu menggunakan PowerPoint yang nanti biar anak-anak paham dan lebih enak dalam mengikuti pembelajaran pada mata fikih pada semester yang pertama ini. Ya. Langsung saja Pak Yogi maju untuk memberikan penjelasan tentang materi pada hari ini. Yaitu yang pertama, materi tentang bab yang ketiga tentang binatang halal dan haram. Ya, anak-anakku harus tahu apa sih binatang yang halal itu. Nah, di sini ada penjelasan bahwa binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama. Nah, ini anak-anakku harus tahu ya. Jadi binatang yang halal itu adalah binatang yang bisa dikonsumsi oleh kita sebagai manusia yang telah ditentukan halalnya menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Artinya memberikan hal yang positif bagi manusia. Artinya apa? Ketika kita makan makanan itu tidak merusak hidup kita, tidak merusak tubuh kita, tidak merusak dan membahayakan tubuh kita sebagai manusia, sangat bermanfaat untuk kita. Selanjutnya yang kedua, tentang jenis-jenis binatang halal. Tadi telah dijelaskan tentang pengertian, ya, pengertian binatang halal. Kemudian yang kedua,
Anda harus tahu binatang yang halal yang boleh kita makan itu yang bagaimana, jenisnya bagaimana, apa saja. Nah, yang pertama, kelompok binatang ternak yang halal yang hidupnya di darat. Jadi semua binatang ternak seperti halnya sapi, kambing, ya, dan lain sebagainya, ketika dia hidup di darat itu pasti halal, ya, halal. Tapi ada beberapa binatang ternak itu ada yang mengatakan ada yang haram. Itu nanti dijelaskan di materi yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis binatang halal yaitu kelompok binatang yang hidup di air. Ya, di air. Jadi semua binatang yang hidup di air itu pasti halal dan boleh dikonsumsi oleh manusia, ya. Walaupun itu kondisinya itu namanya anjing laut, tetap boleh dimakan karena dia hidupnya di laut atau di air. Kemudian yang ketiga, jenis-jenisnya tentang binatang unggas. Binatang unggas itu apa saja, Pak Yogi? Binatang unggas adalah binatang seperti hanya ayam, itik, bebek. Itu binatang unggas. Kemudian yang keempat, binatang bangkai ikan dan belalang. Nah, ini bangkai itu kan secara notabene kan haram. Nah, ini ada bangkai yang boleh dimakan oleh manusia, itu bangkai ikan dan belalang. Ya, semua bangkai ikan dan belalang itu boleh dimakan. Ikan apa saja boleh dimakan. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis binatang halal. Nah, ini contoh-contoh anak-anak ya, gambar ini. Nah, ini gambar-gambar tentang jenis binatang yang halal yang boleh dimakan oleh manusia. Nah, anakku harus mencatat ini semua, ini binatang apa, karena nanti di sesi terakhir anak-anak disuruh Pak Yogi untuk menyebutkan gambar ini binatang apa, masuk ke kategori binatang halal atau haram. Nah, itu boleh dimakan atau tidak, alasannya apa. Nah, anakku harus mempersiapkan itu. Sehingga apa yang nanti penting di pembelajaran hari ini harus anak-anakku catat, ya. Biar nanti ketika ada lembar pekerjaan untuk anak-anak tidak bingung dan mengerti apa yang diterangkan oleh Pak Yogi. Sudah dari sini ya jenis binatang halal ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis binatang halal sudah. Kemudian rukun menyembelih hewan. Nah, ternyata ketika hewan atau binatang itu boleh dikonsumsi oleh manusia, ternyata hewan itu juga harus disembelih secara syar'i, ya, tidak sembarang hal ketika penyembelihannya. Ketika penyembelihannya tidak secara syar'i, berarti tidak termasuk hewan-hewan atau binatang yang halal dimakan oleh manusia. Rukun-rukun menyembelih itu apa saja? Yaitu yang pertama, ada orang yang menyembelih. Nah, pasti ya, ketika kita menyembelih ayam pasti ada yang menyembelih. Tidak akan ayam itu meninggal dalam kesendiriannya, ya, sama ayam di jalan tidak meninggal. Belum jelas apakah itu ada menyembelih atau tidak. Nah, hal semacam itu jangan sampai kita makan karena belum jelas siapa yang menyembelih. Ya, kemudian yang kedua, ada binatang yang disembelih. Nah, binatangnya juga ada. Ketika ada orang yang menyembelih, tadi Mbak Mudin itu menyembelih apa? Nah, ketika menyembelih ayam berarti yang disembelih adalah ayam. Paham anakku ya? Kemudian yang ketiga, ada alat untuk menyembelih. Nah, alatnya itu bagaimana ketika menyembelih? Apakah memakai pisau yang tajam? Apakah memakai kayu? Apakah memakai batu? Nah, itu harus jelas ya. Ketika alatnya itu bisa membunuh secara langsung hewan itu atau pisaunya sangat tajam, itu yang diperbolehkan. Kalau memakai batu atau memakai kayu, ya, kalau itu malah menyiksa hewan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, rukun menyembelih hewan adalah menyebut asma Allah ketika mau menyembelih. Ketika nanti kalian sudah besar, ya, anak kelas 6 sudah besar, kalian nanti disuruh menyembelih ibunya seekor ayam, itu harus dimulai dengan membaca bismillah supaya apa? Hewan yang kita makan nanti, ayam yang dimakan nanti bisa menjadi ayam yang halal. Selanjutnya anak-anakku sudah paham ya. Kemudian syarat menyembelih hewan. Nah, ini ada syarat-syarat menyembelih hewan, yaitu yang pertama yang perlu anakku tahu, menyembelih harus orang Islam, orang Muslim. Orang Muslim itu orang Islam ya. Orang Muslim itu orang Islam.
Jadi selain Islam tidak boleh menyembelih. Ya, jadi ketika ada orang non Islam menyembelih binatang, ya, menyembelih ayam, itu bisa jadi ayam yang kita makan jadi ayamnya haram karena tidak orang Islam. Kemudian yang kedua, syarat menyembelih hewan. Binatang yang disembelih disyaratkan. Artinya apa? Disyaratkan artinya apa? Binatang yang disembelih disyaratkan artinya binatang itu harus dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak sakit, ya, dalam kondisi sehat. Itu boleh disembelih. Jangan sampai kita menyembelih hewan kondisinya sakit, ya, malah nanti menyiksa hewan. Kemudian yang ketiga, sembelih di lehernya hingga putus urat lehernya. Nah, ini ya. Jadi di leher seorang hewan atau ayam contohnya, ya, ini kan ada urat lehernya harus putus ini, ya. Kalau tidak putus berarti ayam itu dikategorikan bukan termasuk hewan yang halal karena belum terputus. Nah, kemudian yang keempat, hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan. Artinya apa? Hewan yang disembelih dalam keadaan masih hidup. Jangan sampai kita menyembelih hewan yang kondisinya mati. Nggak boleh itu, ya, menjadi haram. Kemudian halal dimakan. Artinya hewan yang halal dimakan itu artinya apa? Secara syar'i bahwa hewan-hewan yang disembelih nanti itu hewan yang kategorinya halal dalam segi zatnya, dalam segi memperolehnya, dan dalam segi menyembelih atau mengolahnya. Berarti itu termasuk hewan yang halal dimakan. Kemudian yang kelima, alat untuk menyembelih harus tajam. Nah, ini tadi yang dijelaskan Pak Lutfi, ya. Jadi alat-alat untuk menyembelih hewan supaya menjadi binatang yang halal itu harus sesuai dengan alat-alat yang menyembelih harus tajam. Kalau nggak tajam malah bisa menyiksa hewan, itu tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Ya. Selanjutnya, nah ini hikmah mengkonsumsi binatang halal. Nah ini, ya, beberapa hikmah atau manfaat bagi kita sebagai manusia kenapa kok dianjurkan untuk memakan binatang yang halal menurut syariat Islam. Yaitu yang pertama, sebagai petunjuk bahwa ketika orang mengkonsumsi binatang halal itu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ketakwaan kita kepada Allah, berarti orang yang suka melaksanakan perintah Allah dengan ketentuan agama menurut Al-Quran dan Al-Hadis, berarti kita termasuk orang yang bertakwa, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa syukur dan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita diberi rezeki, ya, diberi bisa memelihara hewan, sapi, kambing, itu kan merupakan suatu kenikmatan. Kita harus bersyukur, ya. Tidak boleh sembarangan tempat kita tidak menyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Artinya apa? Memelihara diri dari hal-hal yang diharamkan menurut ketentuan Islam. Kemudian yang keempat, sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Karena orang yang suka makan binatang halal yang dikehendaki oleh Islam pasti itu punya manfaat, yaitu untuk menjaga jiwa dan raga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia. Apakah orang ini imannya tebal atau tipis? Apakah dia ketika diberi ujian oleh Allah ada binatang haram dengan binatang halal, apakah dia memilih binatang yang halal? Ini merupakan ujian, ya. Ketika seseorang itu teruji imannya, berarti dia termasuk orang yang baik dan bertakwa kepada Allah. Ini beberapa hal terkait tentang binatang halal, ya, anak-anakku. Ya, sebelum nanti dilanjutkan tentang binatang haram, apa ada pertanyaan dari anak-anakku dari apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, ya? Biar nanti ketika kalian mengerjakan lembar kerja, ya, lembar kerja siswa itu bisa mengisi dengan baik, ya. Ketika Pak Yudi perhatian kepada kalian bisa menjawab dengan tepat dan cepat. Ada pertanyaan atau enggak anakku? Sudah enggak ada, ya? Kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang binatang haram. Tadi kita menjelaskan tentang binatang halal. Nah, binatang juga ternyata haram yang tidak boleh dimakan oleh manusia karena ada beberapa kategori
kategori. Kenapa binatang ini binatang jadi binatang haram? Itu yang kita harus tahu dulu pengertiannya dulu ya. Jadi biar anak-anak bisa menyebutkan dan menjelaskan apa sih pengertian binatang haram itu. Itu binatang haram itu adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena diharamkan oleh Allah dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan terhadap manusia. Nah, ketika seseorang makan binatang haram ini pasti akan berdampak buruk atau berdampak yang negatif kepada tubuh kita karena hewan itu berbahaya atau merusak tubuh. Kemudian selanjutnya pengertiannya sudah paham ya anakku? Jadi binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena sudah dilarang atau diharamkan oleh Allah dengan alasan karena berpengaruh buruk terhadap jiwa dan manusia. Kemudian selanjutnya jenis-jenis binatang haram. Nah, ini tadi sudah dijelaskan pengertian binatang haram, yaitu binatang yang tidak boleh dimakan karena sudah ditentukan haramnya oleh Allah. Kemudian harus tahu apa-apa saja sih jenis binatang yang haram dimakan, yang tidak boleh dimakan karena hukum Islam menentukan seperti itu. Yaitu yang pertama bangkai binatang darat kecuali belalang. Tadi ya, belalang termasuk bagian bangkai yang boleh dimakan dengan ikan. Masih ingat ya tadi binatang haram. Kemudian yang kedua darah. Darah itu juga termasuk bagian dari tidak boleh dimakan karena darah juga bagian dari binatang. Seperti halnya hati dan limpahnya binatang ya. Kemudian darah babi dan sebagian dari hewan tersebut. Nah, babi sudah jelas. Dalam Al-Quran ada penjelasan bahwa babi merupakan hewan yang diharamkan. Dalam Al-Quran juga ada. Kemudian binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah, ketika tadi kita menyembelih dengan nama Allah, otomatis binatang itu menjadi binatang yang halal. Kemudian binatang yang mati tercekik, artinya apa? Nah, ketika kita menemukan binatang, ya, binatang masih hidup, kita itu mau menyembelih tanpa menggunakan alat yang tajam. Bahwa alat tajam itu termasuk syarat-syarat menyembelih hewan. Ternyata kita cekik hewan itu, secara otomatis hewan itu menjadi tidak halal, menjadi binatang haram. Binatang yang hidup di dua alam, seperti hanya apa? Kodok, ya, seperti kodok itu dua alam. Kemudian binatang yang mati karena jatuh. Ada sapi ya, atau ada ayam jatuh ke jurang dan meninggal. Itu termasuk binatang yang haram, tidak boleh dimakan. Atau di jalan raya ada ayam terlindas truk atau terlindas truk itu menjadi mati. Itu juga tidak boleh dimakan. Selanjutnya binatang yang mati karena ditanduk binatang lain. Nah, binatang yang mati karena dimakan binatang buas itu juga tidak boleh dimakan oleh manusia. Karena kondisinya sudah meninggal, sudah mati menjadi bangkai. Kemudian binatang yang diperintah untuk membunuhnya, binatang yang dilarang untuk membunuhnya, kemudian binatang yang bertaring dari binatang buas. Nah, binatang buas itu banyak sekali contohnya ya. Banyak seperti macan, harimau, itu juga merupakan bagian binatang buas. Apalagi dia punya taring, otomatis sudah menjadi binatang yang haram untuk dimakan. Binatang yang menjijikkan karena termasuk binatang yang buruk dan kotor, ya, menjijikkan. Itu juga tidak boleh. Apa saja sih bagian dari binatang jenis ini? Nanti Pak Yogi jelaskan gambar-gambarnya bagian dari binatang yang haram. Yaitu, ini jenis binatang haram. Nah, ini anak-anak juga harus tahu ini. Apa nama binatang ini? Nanti juga ini merupakan bagian dari lembar kerja kalian. Ketika nanti kalian mengerti apa yang dihasilkan Pak Yogi atau tidak. Nah, ini nanti menjadi lembar kerja kalian. Ini binatang apa? Masuk binatang halal atau haram? Kenapa kok diharamkan? Alasannya apa? Nah, itu nanti masuk ke penilaian Pak Yogi terkait binatang halal dan haram. Nah, ini ya harus tahu nama-namanya nanti. Kemudian langkah-langkah untuk menghindari makanan haram atau makanan di sini artinya binatang haram. Yaitu yang pertama, selektif terhadap binatang yang akan dikonsumsi atau makanan yang akan dikonsumsi. Harus bisa menyeleksi. Artinya apa? Apakah ini binatang ini masuk bagian dari yang diharamkan atau dihalalkan? Ketika masuk ke haram berarti tidak boleh dimakan secara otomatis. Kalau ini masuk ke binatang halal berarti ini boleh dimakan. Harus hati-hati
hati-hati ya, harus selektif dan harus waspada. Kemudian yang kedua, waspada terhadap makanan atau binatang yang tersumber dari binatang. Artinya apa? Artinya ketika kita makan suatu hal ya, jajak itu tersumber dari, contohnya banyak dari binatang. Nah, dilihat dulu apa binatang yang diolah menjadi makanan ini bagian dari binatang halal atau haram. Sebenarnya kalau sekarang ya seperti bakso itu ya, pentolnya kan terbuat dari daging. Nah, daging itu akan masuk ke bahannya dari binatang halal atau haram. Kemudian yang ketiga, mencari informasi tentang makanan atau binatang yang tersumber dari binatang yang diharapkan baik dari surat kabar, buku maupun internet. Kalau kita harus up to date ya terkait informasi apapun terkait apakah ini termasuk binatang halal atau binatang haram. Ini langkah-langkah untuk menghindari binatang atau makanan yang haram yang dikonsumsi oleh, yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Kemudian yang selanjutnya, madorot atau kerugian atau akibat ketika kita makan binatang haram itu apa? Kenapa kok kita dilarang untuk memakan binatang haram? Yaitu karena yang pertama, akan menjauhkan diri dari rahmat Allah. Orang yang selalu makan makanan atau binatang yang diharamkan oleh Allah, maka dia itu akan jauhkan dari Allah, dari rahmatnya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Itu hati-hati ya, jangan sampai sembarangan anak-anakku makan binatang yang diharapkan oleh Allah yang jelas-jelas itu merugikan kita sendiri. Yang kedua, bertolak doanya. Artinya apa? Ketika orang yang suka makan binatang haram, makanan haram, dia berdoa, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah karena dia berani kepada Allah dengan menentang ketentuan agama bahwa binatang itu binatang yang haram. Kemudian yang ketiga, mendorong untuk melakukan perbuatan negatif. Nah, orang yang suka makan binatang yang haram, secara otomatis pikirannya akan jadi pikiran yang negatif. Ya, suka-suka mengolah orang lain, suka emosi. Nah, itu juga hal-hal yang negatif seperti juga kita harus tahu apakah secara asal usul makanannya apa. Ya, ternyata makanan itu juga menentukan sikap, menentukan watak manusia. Sehingga ketika orang makan binatang haram, maka perbuatan negatif akan cenderung terjadi pada diri orang itu. Nah, sehingga kita dilarang untuk makan binatang yang haram. Kemudian yang keempat, dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Ternyata orang yang suka makan binatang haram, selain merugikan diri kita ya, selain doa kita tidak dikabulkan, perbuatan yang jelek, ternyata juga akan mudah terjadi penyakit. Oleh hati-hati, makanan itu menentukan kesehatan tubuh kita. Ini anak-anakku ya, penjelasan pembelajaran pada hari ini ternyata kita sudah memiliki dua bahasan ya, tentang binatang halal dan binatang haram. Nah, anak-anakku harus tahu. Tadi seperti penjelasan Pak Yogi, anak-anakku harus mempersiapkan bukunya masing-masing ya, untuk mencatat gambar-gambar yang nanti akan diberikan oleh Pak Yogi untuk didiskusikan sama temannya ya. Jadi caranya gini. Nah, ini lembarnya, lembar LKPD, yaitu lembar kegiatan peserta didik yang harus semua PPK, HOTS ya, 4C dan literasi. Nah, ini anak-anakku harus membentuk kelompok belajar terdiri dari 5 anak, kemudian mendiskusikan nama-nama binatang yang digambar berikut. Nanti akan ditayangkan setelah slide ini bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dengan format nama binatangnya apa, gambar sesuai gambar, termasuk binatang halal atau haram, binatang ini boleh dimakan atau tidak. Alasannya apa Kak? Kok boleh dimakan? Alasannya apa kok tidak boleh dimakan? Kemudian yang keempat, setelah didiskusikan, kemudian anakku mengirim jawabannya ke WA Pak Yogi, ya Pak Guru. Yaitu nanti di WA saja nggak apa-apa. Ya, setiap kelompok membuat satu jawaban setelah didiskusikan. Setelah itu, anak-anakku nanti akan mendapatkan penilaian dari hasil karya kalian, ya, yang nanti dinilai sesuai dengan karya kalian setelah mengulas atau setelah mendiskusikan, kemudian memilah-milah nama-nama binatang yang digambar nanti. Kemudian selanjutnya, bagi kelompok yang terbaik dan serius mengerjakannya akan mendapatkan reward dari Pak Guru. Paham ya anakku? Ini lembar jawaban yang harus kalian nanti siapkan, harus kalian kerjakan supaya kalian nanti paham atau enggak dari penjelasan awal sampai akhir. Ini gambar-gambarnya yang nanti
waktunya masing-masing. Nah, ini lembar jawaban anak-anakku. Ada pertanyaan sebelum nanti mengerjakan? Sudah paham semua ya anak-anakku? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau sudah nggak ada, ya, Pak Yogi akhiri pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan barokah dan menjadikan ilmu kalian menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain. Semoga apa yang disampaikan Pak Yogi bisa bermanfaat. Apabila Pak Yogi dalam menyampaikan kurang jelas atau kurang segi apapun, Pak Yogi minta maaf yang sebesar-besarnya, ya. Nah, saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.